Halo Dani ya. Ntar ya, lagi halo kok. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terang bet. Sebentar ya, nunggu Lukas dan Aan. Oke. Lukas sudah gabung kayaknya. Iya, cuman masih ada gagal bergabung. Oh, iya, iya, iya. Halo Azmi. Sore Kak. Halo, sore. Halo, Teh Lagi Ana. di lab. Halo, lagi di lab. Iya, iya Teh. Sabtu tetap kerja ya. Iya, Sabtu tetap masuk. Masya Allah, totalitas tanpa batas. Jam kerja Teh. Oh iya, Sabtu kerja tetap ya? Masuk setengah hari sih sampai jam 11. Oh, iya, 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 iya. Mantap. Halo Dimas. Dan Aan masih terkendala kayaknya. Halo, Asmi. Hai juga. Mestinya ini ya, leperah buat apa? Buat telegram apa ya? Oh iya, alumni lab semua nih. Sebentar, Aan masih bermasalah bergabung sepertinya. Wow, Imeng banyak yang emailnya.
An coba Oh, masuk request perusahaan. Aan yang request soalnya udah diundang tadi kayaknya gagal terus An. Jaringannya mungkin ya. Oh, Yes. Oke. Udah lengkap ya. Aan gimana? Cek suara udah. Cek. Gerang nggak, Bang? Oke. Mantap suaranya. Ya, Mantap. saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk semua teman-teman pengisi acara ya. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa acara ini benar-benar kita tujukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap adik-adik angkatan kita yang sekarang lagi kuliah, supaya mereka punya gambaran jelas gitu. Jadi kalau saya kuliah di peternakan, nanti setelah lulus itu saya mau kerja jadi apa sih? Karena ternyata pada realitanya adik-adik kita itu, apalagi sekarang ya, yang generasinya online total begitu. Jadi mereka tidak punya banyak pengalaman langsung terhadap banyak hal berkaitan dengan peternakan. Ya semua serba online, dibaca, kemudian ditonton videonya, tapi jarang melakukan aktivitas langsung dengan orang-orang yang ada di peternakan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalkan dulu. Ini Ana kayaknya agak sedikit loading-loadingnya, nak, videonya. Ya. Yang pertama ini, halo Ana. Iya, udah masuk. Iya, agak loading. Yang pertama, ini namanya Lastriana Waldi. Lastriana Waldi ini atau kita biasa panggilnya kalau golongannya Lukas Aan yang ke bawah itu manggilnya Teteh ya, Teh Ana gitu. Jadi Ana ini angkatan tahun 2010, satu kelas, satu angkatan, satu penelitian, satu angkatan S2 juga sama saya gitu ya. Jadi Ana itu adalah apa ya, rekan, benar-benar rekan kuliah saya begitu saat itu, sampai kita lulus sama-sama dapat gelar S2 itu selalu dengan Ana. Jadi tahu persis, nanti Ana bisa menjelaskan karena Ana punya pengalaman pada tahun 2016 sampai tahun 2017 itu menjadi lab analyst di PT ISA Indonesia begitu ya Mbak Ana ya. Walaupun sekarang sebenarnya mungkin kerja di kedinasan begitu ya, tapi Mbak Ana ya lumayan pengalamannya banyak. Ngajar ya pernah juga jadi dosen gitu ya. Jadi nanti kita bisa explore lebih banyak lagi gitu. Nah, kemudian terima kasih Ana ya, nanti kita bisa inikan lagi. Kemudian yang kedua, Lukas Yuda Kristianto SPT. Nah, Lukas Yuda ini adalah salah satu adik kebanggaan saya juga, sama-sama di Lepra gitu ya. Dan dulu beberapa kali mengasisteni lab itu bareng kayak gitu. Jadi saya tahu persis juga bagaimana potensinya Lukas. Dan Lukas ini angkatan 2011 ya. Angkatan 2011 itu ya angkatan sama Aan juga, sama Iva Nurjanah ya, sama dan sekarang Lukas Yuda Kristianto ini kerja sebagai lab analyst manager ya, asisten manager ya di PT Indonesia. Mantap. Luar biasa di Cirebon ya. Nanti kita bisa explore lagi nih. Oke, dan yang ketiga ada Aan Andriano SPT MSc. Nah, ini juga sama adik angkatan saya yang paling membanggakan juga karena kiprahnya dan belakangan sangat terkenal sekali ya di laman-lamannya L2BP gitu ya, wajahnya Aan aja gitu.
Jangan lagi ya. Udah jadi artis ini. Walaupun saya nggak punya ikatan apa-apa, tapi saya punya rasa bangga gitu. Oh iya, alumni kita ada yang hadir di sana kayak gitu. Dan Aan ini juga angkatan 2011, kalau nggak salah sih hidup, seangkatan dan sekelas sama Lukas ya. Iya, teman sekelas kita. Ya, sekelas, kemudian sama dulu juga punya organisasi beberapa bareng dengan saya gitu. Saya juga gini-gini mantan AC juga ya An ya. Mantan doang tapi kemudian jadi aktif jadi asisten dan organisasi juga di kampus. Dan sekarang ada bekerja sebagai R&D di PT Ciljedang Superfit gitu ya. Di pusatnya di Jakarta begitu ya An ya. Begitu mungkin yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian yang sedang menonton atau nanti melihat video ini tentang pengisi acara kita hari ini. Nah, untuk mengawali kita pengen ke Lukas dulu saja ya. Yang tua ngalah ya, nak ya. Oke, Kas, kira-kira sebenarnya deskripsi kerja dari seorang lab analyst itu seperti apa sih, Kas? Iya, sebenarnya nggak menduga juga sih Bang kerja sebagai lab analyst awalnya gitu. Karena sorry Kas, agak kurang gede apa suaranya ya Kas? Suaranya kurang besar. Halo? Udah keras Bang. Udah ya? Sudah. Oke. Iya, kalau lab analyst itu sebenarnya suatu pekerjaan yang memang berkecimpung di laboratorium kesehariannya ya. Jadi pasti akan bekerja terus berulang-ulang gitu dengan hal yang sama, pengujian yang sama seperti itu. Nah, tinggal tergantung lab analystnya itu di bidang apa, apakah perusahaan ayam atau bibitan, ataukah perusahaan pakan ayam, ataukah yang lainnya gitu. Jadi jobnya itu tergantung perusahaannya perusahaan apa gitu. Nah, kebetulan saya di sini di PT New Hope Farm Indonesia, jadi dia bergerak di peternakan ayam. Jadi labnya ya lab ayam. Jadi di sini ya pengujian-pengujiannya berkaitan dengan kesehatan ayam gitu. Jadi kalau Lukas sekarang lebih banyak ke kesehatannya gitu ya Kas ya? Ya, dibilang kesehatan ternak karena ya. Kalau mungkin ininya di New Hope itu bermacam-macam dan salah satunya New Hope Farm gitu ya. Jadi memang divisinya lebih banyak berkaitan dengan on farm-nya begitu ya. Betul, jadi breeding farm dan hatchery. Oke. Kemudian Kas, kalau misalnya kemarin kita ngobrol sama teman-teman kita yang TS dan lain-lain, salah satunya Hasbi itu TS itu punya tanggung jawab terhadap produktivitas kandang gitu ya. Prestasi produksi begitu. Nah, sebenarnya seorang lab analyst itu punya tanggung jawab juga nggak sih kaitan dengan prestasi produksi? Oke. Sebenarnya tanggung jawabnya lebih ke sistem biosecurity, jadi ke kesehatan ayamnya Bang, sama kualitas DOC. Karena di lab analyst kan ada yang bekerja sebagai on farm, dalam artian dia punya tanggung jawab terhadap masing-masing farm gitu, dan juga ada yang bertanggung jawab terhadap hatchery gitu. Jadi fokusnya itu ke kesehatan ayam gitu, dan juga kualitas DOC yang dari. Terus kira-kira sebenarnya lab analyst itu bertanggung jawabnya ke siapa? Kas, langsung ke manajer atau seperti apa? Iya, jadi di New Hope ini dia langsung di departemen sendiri, gitu. Di departemen laboratorium. Gitu. Jadi bertanggung jawabnya langsung ke manajer laboratorium. Kebetulan di sini kan perusahaan asing, jadi manajernya masih orang sana gitu. Jadi kita langsung ke atasan. Oke. Artinya dari gambaran tadi sebenarnya agak sedikit independen gitu ya, Kas ya. Pekerjaannya itu artinya naik turunnya produksi di dalam kandang itu memang tanggung jawab supervisor dan manajer gitu ya. Betul, kalau betul. Bagian lab itu hanya bagian apa istilahnya checking gitu ya, Kas ya, kaitan dengan kondisi dan lain sebagainya macamnya gitu. Oke, mungkin kita sedikit bergeser sekarang ke Aan. Nah, ini kan namanya research and development begitu ya, kalau nggak salah. Benar ya panjangannya itu ya, Aan? Ya Bang, halo.
Iya. Ya, baru nyambung. Oke. Kok suara di tempatku kecil ya jadinya ya? Entah. Gede kok, gede. Di mana gede? Yang di aku gede juga. Oke, berarti sebentar tak pakai headset dulu. Gede banget. Ya sambil mempersiapkan headset, An kira-kira bedanya R&D sama apa yang dideskripsikan Lukas sebagai lab analyst tadi apa sih? Kalau saya dari Ciajedang itu pusat R&D poultry-nya ada di Serang. Kalau akuanya ada di Semarang. Nah, kalau yang sempat saya alami itu di Serang, jadi semuanya fokus ke poultry. Dan kalau di R&D itu ada bagian-bagiannya, ada formulator. Formulator tuh untuk yang formulasi pakannya. Terus ada R&D, itu namanya Research and Technology, kerjanya ya riset, penelitian, trial terus gitu loh. Seperti itu. Terus kemudian ada satu lagi customer care. Customer care tuh ya buat handling komplainnya dari customer, itu banyak banget kalau customer care. Nah, kalau yang keterkaitan sama Lukas, itu kalau di saya namanya QC, quality control. Tapi bedanya saya kurang paham kalau misalkan kalau yang analisis penyakit itu gimana gitu. Soalnya kalau di saya semuanya tentang analisis pakan. Kalau misalkan pakannya misalnya kurang padat, pakannya warnanya kurang cerah atau warnanya terlalu gelap, ya pokoknya tentang SNI lah, misalnya kadar air, protein berapa, lemak berapa gitu, analisis gitu. Namanya, dan QC itu bukan bagian dari R&D gitu. Mungkin kalau di perusahaan lain bagian R&D, tapi kalau kita terpisah sih. QC sama R&D berbeda. Berarti sebenarnya kalau di Aan lebih fokus ke pakan gitu ya dibandingkan dengan tadi. Oke. Iya, kalau Lukas kesehatan, kalau saya semua tentang pakan. Jadi intinya kalau saya kasih gambaran gini, Lukas itu kan berhubungan dengan kandang gitu ya. Nah, Lukas punya tanggung jawab ke manajer. Nah, kalau misalnya di R&D itu kalian melakukan riset gitu ya, dan lain sebagainya macamnya, itu tujuannya itu buat mengevaluasi, lebih ke evaluasi gitu, atau lebih ke pengembangan gitu. Misalnya kalian terus pengembangan gitu ya. Pengembangan jadi produk. Nanti yang oke. Jadi mungkin bisa agak digambarkan lebih detail lagi gimana tentang pengembangan produk yang harus dilakukan oleh R&D itu. Ya. Kalau yang namanya R&D, mesti dia tanggung jawabnya adalah kan kalau di perusahaan ada namanya KPI ya. KPI itu kayak semacam performa kita tiap semester, sama ada target-targetan gitu dari tiap departemen. Nah, di R&D itu kalau formulator tugasnya selain formulasi pakan reguler, dan dari semua produk pakan CJ diformulasi di situ, khususnya poultry. Terus kalau terkait riset itu misalnya kita pengen dari R&D itu tugasnya riset trial broiler terus, karena broiler kan rata-rata 35 hari, ya maksimal 2 bulan lah gitu sampai isi kandang lagi gitu. Jadi rutinitasnya panen, jadi nyari ide lain lagi, riset lagi, panen, nyari ide lagi, panen lagi. Nah, terus misalnya dari R&D pengen protein dengan speknya misalnya yang kalau kalau presator misalnya 22, berapa proteinnya, minimal berapa, terus starter 20, berapa, terus kita pengen tambahan dari misalnya dari spesies kaliumnya berapa, natriumnya berapa, jadi kita request ke formulator, kita pengen spek formula yang tertentu kayak gini buat gitu. Jadi ada beberapa perlakuan, jadi T1, T2, T3, T4, T5 bedanya. Kita bisa pengembangan berdasarkan karena kita Korea, jadi kadang-kadang ada request langsung dari Korea buat trialnya. Terus ada yang dari feed additive, kita misalnya nambahin enzim fitase,
eh apa namanya, enzim koktail lainnya yang campuran amilase, selulase dan sebagainya. Terus atau misalnya kita main di spek pakan, protein 22,5, protein 22,3, protein berapa gitu. Atau main kita di bawah standar tapi ditambahin suplementasi enzim apa gitu. Terus tujuannya adalah bisa memperbarui produk yang lama atau kita memang membuat produk pakan baru gitu. Jadi target kita tiap tahun ada launching pakan baru gitu. Dengan teknologi baru sih Bang. Gitu sih. Luar biasa. Tapi itu sebenarnya tadi yang mau tak tanya, tapi sedikit sudah agak dijawab sama Aan bahwa by request gitu ya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih dari R&D itu misalnya mereka punya bahan bacaan sendiri, kemudian punya ide, kemudian ide yang ditemukan itu kemudian diajukan untuk menjadi riset baru dalam perusahaan begitu? Ya, bisa Bang. Bisa kita, yang namanya riset kan mesti kita nyari ide dulu biasanya bisa dari jurnal-jurnal, bisa dari kita hasil riset sebelumnya terus dikembangkan sih, seperti itu. Oke. Menarik ya, jadi nanti mungkin banyak yang perlu dilanjutkan baik di Lukas atau di di Aan begitu. Tapi kita sapa dulu yang paling tua, kasihan nanti bengong aja. Ya, nah kalau tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan deskripsi seorang lab analyst ataupun R&D. Mungkin Ana lebih bisa kasih penjelasan nggak sih sebenarnya keterampilan apa yang perlu kita punya kalau kita pengen jadi seorang lab analyst atau R&D begitu? Ya, sebenarnya kalau keterampilan, kedengeran nggak? Jelas. Jadi kalau keterampilan untuk lab analyst itu yang pertama memang dari skill kita, bagaimana cara kita untuk menggunakan alat-alat laboratorium. Karena itu basic awalnya ya. Karena pada saat kita memasuki lab itu, tidak semua lab itu menggunakan alat-alat yang tersebut. Nah, contohnya kayak pada saat saya di ISA, itu labnya itu hanya memang khusus lab mikrobiologi. Jadi pengujian yang dilakukan hanya sebatas pengujian mikrobiologi saja. Nah, tentu alat-alat yang digunakan kan pasti berbeda ya sama lab, misalkan di lab perah seperti apa, di lab reproduksi seperti apa. Jadi pertama itu yang memang yang harus dibutuhkan adalah pengetahuan kita bagaimana cara menggunakan alat-alatnya, kemudian jenis-jenisnya, dan selanjutnya kita harus mengetahui prosedur apa saja yang harus dilakukan pada saat tahap pengujiannya, kayak gitu. Intinya sih kayak gitu Bang. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya tuh apa, kayak gitu. Oke, tapi kan kalau kita bicara lab, alat lab itu kan banyak ya. Nah ini bagi seorang pemula itu bagaimana itu menghadapi dengan alat yang beragam? Apakah kemudian semuanya benar-benar diberikan kepada kita untuk mempelajari atau perusahaan punya program tertentu untuk mentrainer kita dulu terkait dengan penggunaan alat-alat? Jadi kalau mungkin setiap perusahaan beda-beda ya. Cuman untuk perusahaan yang kemarin itu memang memiliki rule tertentu untuk training. Jadi waktu itu pada saat saya masuk perusahaan itu, saya di training sekitar kurang lebih 3 bulan. Di training langsung oleh lab analis senior. Kemudian kebetulan karena kita perusahaan asing milik Prancis dan Belanda, jadi pas di akhir evaluasi itu kita mendatangkan langsung dari Prancisnya. Jadi kepala lab, ibaratnya tuh kepala lab yang dari sananya didatangkan untuk mengaudit pekerjaan kita gitu. Jadi memang jujur dulu juga pas waktu gue pertama masuk tuh Bang, ya deg-degan gitu, karena semua yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang didatangkan langsung itu memang kepala laboratorium dari Prancisnya. Mungkin sama kayak di Lukas ya. Pertanggungjawabannya kan ada kepala labnya di sana kayak gitu. Jadi kita di training, kemudian di akhir kita dievaluasi apa saja kesalahan kita, karena inti dari pekerjaan di
sebagai lab analis itu kita itu harus bersih diri sendiri, kemudian kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan lab. Jadi apa ya, sebenarnya kerja di lab itu tidak terlalu sulit, yang penting kita mengikuti protokol yang ada. Kerja di lab itu hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan lingkungan dan juga sesuai kebersihan kita, karena sebisa mungkin kita menghindari kontaminasi dari lingkungan dan juga dari kita, kayak gitu Bang. Tapi kalau kemudian kita balikin nih ke mahasiswa, nak, sebenarnya karakter-karakter yang mungkin kan mahasiswa perlu menjajaki dirinya sendiri ya. Saya tuh punya bakat kemana gitu. Dan menurut saya seorang lab analyst itu juga butuh bakat juga ya. Karena mungkin salah satunya masalah sabar, teliti gitu. Nah, mungkin lebih lengkapnya kira-kira gimana, nak? Supaya mahasiswa tuh bisa mengidentifikasi, kayaknya saya cocok nih jadi seorang lab analyst nih. Mungkin kalau misalkan dari tingkat mahasiswa ya, sebenarnya step pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara mencoba menjadi asisten praktikum, sepertinya bisa. Karena pada saat kita pertama menjadi asisten praktikum, otomatis kita bisa mengetahui apa saja. Karena jujur ya, pengalaman pribadi itu bisa jatuh cinta dengan semua kegiatan yang ada di lab itu karena ya menjadi asisten praktikum kayak gitu. Nah, dari situ timbullah rasa ingin tahu seperti apa. Nah, barulah itu akan mengalir kayak gitu. Dan nanti pada saat kita sudah terjun ke situ pasti banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dari rasa ingin tahu itu kita belajar, kemudian kita terapkan dan nanti terbiasa kayak gitu. Tapi benar nggak? Juga iya. Nah, masalah sabar dan teliti itu jadi pegangan utama bagi seorang lab analyst. Benar nggak nih? Nanti bisa dijawab semua juga. Sabar, teliti dan jujur, Bang. Oh, jujur. Iya, harus. Jujur ya? Karena gini, sebenarnya jadi seorang lab analyst itu kita harus menyampaikan jujur apa yang sudah kita kerjakan dan apa hasilnya, gitu. Karena tidak akan semua hasil pengujian itu baik. Nah, pada saat kita menemukan hasil dari pekerjaan itu tidak sesuai, misalkan contohnya ya, misalkan gue nguji apakah ada cemaran salmonella atau coli di sampel yang diuji ya. Nah, ternyata pada suatu ketika kita menemukan di sampel tersebut ada cemaran, misalkan ada aspergillus, ada salmonella dan sebagainya. Padahal yang perusahaan harapkan itu kan bebas dari bakteri dan sebagainya. Nah, pada saat itu kejujuran seorang lab analis diuji. Gitu, Bang. Karena kadang kan ada yang mikir, aduh, pengujian harus baik nih biar kelihatan pekerjaan kita baik gitu kan. Tapi nggak seharusnya seperti itu. Pada saat kita menemukan hasil pengujian yang kita lakukan itu buruk, kita harus tetap menyampaikan. Tetapi pada saat kita menyampaikan, kita harus mempersiapkan argumen-argumen yang akan kita sampaikan, mengapa seperti ini, kayak gitu. Jadi sabar tentu pasti, karena pengujian di lab itu butuh kesabaran dan ketelitian. Skill juga kan. Nah, terus jujur itu kadang ada aja sih ditemukan gitu beberapa lab analis ada yang aduh takut dimarahin nih sama manajer misalkan gitu ya. Udahlah hasilnya baik kayak gitu. Jadi kuncinya itu. Oke, banget ya, ini perlu digarisbawahi banget gitu ya. Ternyata ada ketiga, yaitu tentang kejujuran. Nah, mungkin kita akan beralih ke Lukas lagi nih, masih menyambung dengan hal ini, Kas. Emangnya kalau kita tadi ngelihat tanggung jawab terkait dengan kandang itu adalah bukan tanggung jawab kita, apa yang kemudian membuat seorang lab analyst harus tidak jujur gitu, Kas? Kira-kira alasannya itu, Kas? Iya, karena kan sebenarnya kan kalau kita memberikan hasil apa adanya juga kayaknya nggak berpengaruh gitu kan sama lab analyst gitu, Kas? Iya, jadi berbeda dengan Teh Ana sama yang Aan ya. Kalau saya sendiri emang kesehatan, jadi mau jujur nggak jujur kelihatan karena ayam sehat atau sakit itu kelihatan gitu. Nah, karena cenderungnya di lab Nyihop ini ngeceknya pasti titer antibody, terus juga mikroba, terus ELISA ya.
semua real gitu. Jadi emang betul tadi kata Teh Ana sih, sabar, teliti, dan jujur itu penting gitu. Nah sebenarnya kalau di kami ya, kejujuran ini sangat penting ketika kami bukan dicurigai oleh atasan, tapi dicurigai oleh user, dalam artian manajer farm, supervisor gitu kan. Dia bilang gini, saya sudah fasting loh ini di kandang, air nipel udah dibersihin gitu, kemarin udah dibersihin Udah sebelum bersih diambil gitu ya. gitu. Tapi kok hasilnya tetap jelek gitu lah. Bahkan itu sering banget kita muncul bahwa kita dikata-katain bahwa ini mata-mata mister gitu. Oh ini nih tukang ya kan, karena gitu. Oh ini tukang lapor nih gitu. Oh ini tukang mencari-cari kesalahan, itu sering banget dicap oleh user-user gitu ke kita gitu. Jadi itu yang paling penting ya tadi, ikhlas dan juga sabar ya gitu untuk ngadepin. Oh, ada tambahan banyak lagi ya. ya, tambahan karena lagi, yang ikhlas. penting kita akan jujur. Apa? Yang penting kita udah jujur aja bang, karena entah itu dicurigai atau dianggap kita mengada-ngada, itu terserah mereka. Yang penting kita sudah yakin bahwa pengujian kita sudah betul gitu, dan kita tidak merubah hasil gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kan kita temukan lagi bahwa ternyata ada tantangan di situ ya, Kas ya. Apalagi kita yang kerja di farm gitu, gitu Kas. Nah kaitannya dengan komunikasi nih dengan orang-orang yang di lapangan ini, Kas. Jadi sebenarnya yang pertama saya mau tanyakan dulu, kalau tadi Aan berbicara masalah request dan juga ide baru. Nah kalau Lukas ini kan di farm. Nah kapan dan pada saat seperti apa sih Lukas itu melakukan pengujian? Apakah secara kontinu, ada pada tahap waktu tertentu, atau memang kalau ada kejadian-kejadian saja kan? Oke, ya sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama ada kegiatan rutin bang. Jadi emang kita setiap bulan ataupun setiap minggu kita pasti melakukan pengujian biosecurity, dalam artian kita datang ke farm, kita ambil sampel udara, sampel sekam, terus sampel air, terus juga sampel fumigasi telur gitu. Jadi terus juga bahkan swab kulit karyawan, dalam artian karyawan setelah mandi dicek gitu, bersih apa enggak dia mandinya gitu. Terus dinding-dinding, lantai, bahkan dinding, lantai itu juga di swab gitu. Jadi kita akan rutin. Jadi setiap farm pasti akan ada pengujian rutin tiap bulan. Itu pekerjaan rutin gitu. Terus itu mikroba. Nah kalau untuk HHI ataupun titer antibodi itu berdasarkan umur vaksinasi. Jadi kita kan punya program vaksin. Jadi kita sendiri nih yang punya, kita yang coba buat program, kita namanya baseline titer. Jadi kita punya baseline titernya, kita punya tahu standarnya berapa, ini protektif, titernya protektif, mana yang udah harus divaksin, kapan dia harus divaksin ulang gitu, ataukah diundur vaksinnya gitu. Nah itu pekerjaan berdasarkan umur vaksinasi. Jadi kalau vaksin live itu berapa minggu setelah vaksin kita ambil, kita lihat vaksinnya benar-benar masuk nggak nih, ada antibodinya nggak ya dari vaksin ini gitu. Terus kalau vaksin kill berarti sekitar 6 minggu atau 5 minggu kita ambil gitu. Jadi rutinan karena umur vaksin. Nah kalau kejadian khusus jadi kalau misalnya ada kasus di farm ayam tahu-tahu sakit gitu, nah kita itu ya harus siap siaga gitu bang. Jadi ada dokter hewan di lab ini itu ya, dan juga penanggung jawab farm gitu, dia harus siap sedia untuk hadir gitu ketika ada permasalahan di kandang. Dalam artian kita cek gejala klinisnya, patologi anatominya gitu, terus kita bawa lagi ke lab untuk diuji di lab gitu, untuk dilanjut gitu. Artinya memang ada rutin dan ada kejadian luar biasa gitu ya. Tapi seberapa... Tapi mudah-mudahan kejadian luar biasanya nggak ada. Nah, itu justru yang mau saya tanyakan, Kas. Seberapa intens sih ada kejadian luar biasa begitu biasanya di farm itu? Ya, kalau di New Hope ini belum ada kejadian yang luar biasa gitu, dalam artian yang benar-benar wow gitu ya. Ya kematian yang wajar gitu. Jadi tidak begitu banyak bang, karena New Hope ini concern ke biosecurity-nya. Jadi fokusnya ke biosecurity. Jadi kalau emang ada permasalahan sedikit aja, ada cemaran E. coli di ayat nipple, kita langsung gerak untuk diperbaiki 1 minggu dari pengujian hasil keluar harus sudah bener lagi, ambil ulang lagi gitu. Jadi concern ke biosecurity-nya.
untuk pencegahan. Oke. Nah ini terakhir sebelum ke Aan lagi, tapi nanti mungkin nyambung ke Aan juga pertanyaannya. Kalau saya lihat postingannya Lukas itu kan kayaknya satu lab banyak banget orangnya gitu ya. Sebenarnya struktur di dalam lab itu seperti apa sih Kas? Kayak gitu kan? Lukas adalah asisten gitu ya, asisten manajer lab gitu ya. Nah ini strukturnya tuh seperti apa sih di dalam lab itu? Dan pembagian kerjanya seperti apa? Kalau kita lihat tadi kan ada titer antibody, kemudian ada pengecekan biosecurity dan lain sebagainya macamnya. Ini pembagiannya seperti apa? Iya, jadi kita sebenarnya kalau struktur organisasi dia yang paling atas manajer, terus asisten manajer, terus supervisor, terus penanggung jawab farm, ada satu penanggung jawab farm, terus ada juga dokter hewan, kemudian ada juga dan anak QC hatchery, ya ada QC hatchery dan juga ada telepon customer. Jadi kita ada banyak sebenarnya lab ini gitu. Jadi ya tadi dokter hewannya itu kalau misalnya ada kasus, ada penyakit gitu kan, dia langsung bisa ke farm gitu. Nah sementara kalau untuk PC farm atau penanggung jawab farm itu masing-masing orang itu punya bertanggung jawab untuk misalnya 10 kandang atau 20 kandang atau satu farm seperti itu, satu lokasi gitu. Itu bertanggung jawab biosecurity-nya, terus penggunaan antibiotiknya, terus ya kesehatannya, titer antibody-nya seperti itu. Terus ada juga yang di hatchery, jadi ada QC hatchery, itu masuk ke lab juga, itu untuk cek-cek mungkin dulu sering komunikasi sama Tiana soal QC hatchery ini gitu, tentang bagaimana kualitas DOC, mengecek gitu. Terus ada juga untuk lab customer, jadi kita juga megang lab customer dalam artian kemitraan. Kita di Hop ini kan juga punya kemitraan, kita juga pegang itu. Jadi kenapa banyak personilnya? Karena cakupannya luas, Bang. Ya, Gitu sih. sangat luas ya kayak gitu ya. Iya. Jadi memang pembagian kerjanya sangat penting karena memang kayaknya pekerjaannya banyak gitu ya. Tapi buat orang-orang yang memang sangat menyukai pekerjaan ini, saya rasa itu semakin ada tantangan, malah semakin menyenangkan begitu ya. Nah, kita beralih ke Aan dulu. Oke, Aan. Sama kayak Lukas tadi. Sebenarnya kalau di R&D itu mungkin tadi sebenarnya Aan sudah menjelaskan di depannya ada banyak gitu. Tapi kalau secara hierarkis tuh kalau gambarannya tuh seperti apa tuh, Aan? Misalnya ada manajernya kah, kemudian ada apanya lagi kah dalam R&D itu? Kalau di CJ secara umum, paling atas tuh mesti ada direkturnya. Direktur tuh biasanya dari orang Korea langsung. Jadi terus di bawah kalau di R&D ada direktur, terus di bawahnya ada associate director. Associate director tuh bisa Koreanya, orang Indonesianya. Apa maksudnya? Kalau mau masuk ya? Ya. Gimana? Macet tadi. Iya. Nggak masuk kok. Macet sebentar. Terus? Ada direktur Korea langsung, terus ada associate director, bisa Koreanya atau bisa ini apa namanya? Associate director biasanya orang Indonesia atau bisa Koreanya. Itu kalau tapi orang Koreanya jarang banget. Biasanya orang Indonesia yang udah senior banget lah gitu. Itu associate director. Nah, associate director tuh membawahi 3 departemen R&D itu yang customer care, R&D, sama formulator. Nah, tiap-tiap departemen tuh punya manajer atau sebenarnya punya supervisor gitu. Di bawah manajer ada supervisor, habis itu ada staff. Nah, di bawah staff tuh kalau R&D itu biasanya karena basicnya riset, kita dibagi berdasarkan kerjanya. Ada yang bagian produksi pakan tuh yang ngurusin, ngawasin, pokoknya kalau misalnya tambahan ada aditif, pokoknya ngawasin dari awal sampai selesai produksi pakan, mastiin formulanya benar, terus kilogramnya benar, terus sampai produksi sampai dikarungin itu benar-benar sesuai sama rencana riset kita gitu.
Terus ada yang emang langsung kerja di lapangan ngawasin manajemennya. Terus ada yang ngurusin bahan baku raw material tuh kayak pengembangan ada raw material bahan baku baru, terus dianalisis baru kayak kita bikin profil ingredient namanya ingredient profile. Kalau misal ada kan kita di dunia peternakan misalnya ada SBM ya, soybean meal. Terus misalnya ada kacang-kacangan baru tuh bagi kita, terus kita harus buat profil ingredientnya, terus kayak misalnya maksimal dikasih di broiler maksimal berapa, terus ada anti nutrisinya apa enggak, terus dia asalnya dari mana gitulah, untuk menentukan di formulanya kayak gitu. Kalau formulator di CJ tuh baru ada SPV aja sih mas, tapi nggak tahu sekarang apakah udah naik manajer apa belum ya kayak gitu. Di bawahnya staffnya, karena CJ tuh ada sekitar 5-6 plan, ada Medan, Lampung, Kalimantan, Semarang, Jombang, Serang. Jadi nanti masing-masing formulator dibagi per plan mana gitu. Oke. Kalau customer care paling yang sering di kantor admin aja sih bang, yang lainnya di lapangan semua gitu. Nah ini yang menarik juga, An. Kalau kita bicara masalah riset, kemudian ini juga bicara masalah pakan, mungkin arahnya lebih orang-orang biokimia atau kimia gitu ya. Nah, sebenarnya proporsi di dalam R&D itu diisinya lebih banyak bagi mereka lulusan yang memang dari kimia biokimia atau memang dari peternakan kayak gitu. Nah, misalnya ada kombinasi antar beberapa lulusan begitu di sana ya. Seberapa besar kesempatan yang memang lulusan peternakan untuk ada di dalam R&D gitu? Kalau pertama bahas R&D dulu. Kalau R&D di CJ itu minimal banget S2. Dan diutamakan banget yang poultry basicnya. Produksi lah gitu, yang risetnya di perunggasan gitu. Kalau di CJ ya, Bang, di Serang. Terus kadang-kadang kita tuh yang kayak misalnya kita bukaan nih open recruitment di R&D, terus ada yang daftar peternakan tapi basicnya misalnya THT. Jadi kayak dari manajernya kurang agak sering aja, karena urusannya kan kalau THT ya udah pasca produksi gitu kan. Jadi menurut kita bukan berarti kurang kompeten ya, jadi kayak tidak sesuai dengan job desk kita sehari-hari gitu, seperti itu. Itu kalau R&D. Kalau formulator minimal S1 peternakan. Oke. Formulator ini yang saya lihat sih di CJ itu, aku nggak tahu kenapa ya. Jadi anak-anak berprestasi gitu loh bang. Pokoknya kita kayak nyarinya anak-anak yang lulusan berprestasi, terus yang pokoknya yang ahli menang-menang apa gitu. Tapi basically adalah dia yang ngerti tentang kualitas bahan baku. Misalnya bahan baku kategori sumber energi apa aja, sumber protein apa aja, terus yang disebut sumber energi itu biasanya energinya minimal berapa, protein minimal berapa gitu. Terus tahu kalau misalnya setiap bahan baku tuh anti nutrisinya berapa persen, terus hitungannya harus kuat kalau formulator, soalnya kan dia ada kita ada aplikasi sendiri buat formulasi gitulah bang, jadi harus tahu batasannya berapa persen, terus dia masuk kategori sumber mana gitu loh. Basically harus kuat di situ sih bang. Berarti dalam CV juga penting buat kita yang memang tertarik untuk kerja di sana, kaitannya dengan informasi kemampuan termasuk pengolahan Microsoft Excel ataupun komputer gitu ya? Ya, itu wajib banget. Yeah. Kalau formulator harus kerja wajib cepat gitu bang. Jadi tanpa mouse ada kan, kalau kita Excel kan ada shortcutnya Ctrl S, Ctrl apa, Ctrl V gitu loh. Ada VLOOKUP dan sebagainya, itu advance sih. Kalau kaitannya sama fakultas peternakan unsur, yang paling nyambung adalah anak-anak IBP, ilmu bahan pakan sih. Jadi tahu basic-basic golongan pakan seperti apa gitu. Oke, mungkin itu jadi catatan penting ya buat teman-teman yang memang sejak awal sudah pengen jadi. Cuman kan memang karena Aan bagiannya pakan gitu ya. Tentu akan berbeda ketika kayak Lukas. Pasti basic-basic yang akan menjadi pertanyaan adalah kaitan dengan kesehatan ternak gitu ya, dan lain sebagainya macamnya. Tapi ini jadi menarik juga. Nah,
Tadi kalau misalnya ada tiga, ya tadi ada customer care, formulator, kemudian R&T ya, Anya. Ya, R&D promotor customer care. Ketiganya ini pekerjaannya saling berkaitan, saling bertanggung jawab satu sama lain, atau benar-benar terpisah? Saling berkaitan, Bang. Oke, contoh realnya gitu, terutama kaitan dengan customer care gitu ya. Kayak kalau tadi kan kita bicara fokus di formulator dan R&T gitu ya. Kalau Ya. customer care-nya gimana? Kalau customer care memang basicnya kalau ada masalah aja sih Bang Mis. Tapi biasanya ngelemparnya ke R&D atau ke formulator. Misal kita ada kasus yang pas nyampe di farm kok pakannya udah pecah gitu. Terus kok pakannya kayak udah berjamur atau apa. Nah, terus biasanya kalau formulator ada perubahan formula apa enggak gitu biasanya. Biasanya karena beda bahan baku atau raw material biasanya mempengaruhi juga kepadatan pakannya, dia kayak kandungan patinya jadi mempengaruhi proses glatinisasi jadi kurang padat atau apa gitu. Biasanya sih gitu. Kalau ke R&D biasanya kalau ada apa namanya komplain di lapangan kok performanya turun terus gitu. Itu biasanya kita ngecek di formulanya kandungan proteinnya, dan biasanya orang R&D turun ke lapangan juga gitu untuk ngecek di lapangan sebenarnya apa, dan kita selalu ambil sampelnya sampel pakan ya terutama ya Bang buat dianalisis di lab gitu sih. Oke, menarik sebenarnya, pengen banyak tanya lagi tapi kalau nggak dibagi-bagi nanti kasihan ada pembicara ya. Kita beralih ke Ana dulu lagi deh. Ini nyambung lagi sebenarnya dari apa yang dijawab sama Aan ataupun Lukas. Nah, jadi tadi kalau Ana bilang ada evaluasi, nah seberapa besar pengaruh evaluasi itu terhadap pekerjaan yang kita jalani gitu? Misalnya nih, oh kerjaannya Ana kelihatannya kok hasil labnya buruk terus gitu. Nah ini menjadi tanggung jawab yang seperti apa bagi seorang lab analyst gitu tentang hasil itu? Ya, jadi mengenai itu ya Bang ya, seberapa besar dari hasil kerja ya, itu bisa kita lihat dengan di lapangan. Karena apa yang kita laksanakan, yang khususnya di lab gue ya, mungkin hampir sama kayak di Lukas. Jadi hasil yang dari kita kerjakan ini adalah nanti berkaca di lapangan. Karena jadi gini, kalau bisa dulu kan gue uji mikrobiologinya. Itu dilakukan rutin setiap kita pada saat mau mengirim DOC. Jadi dulu kan kita mengirim DOC nih, kita mengirim DOC ke satu perusahaan. Pada saat DOC dikirim, pada saat itu juga kita melakukan analisis. Nah, jadi nanti cerminan mutu dari produk yang dikirim itu, cerminannya adalah ada di lab. Jadi nanti sejalan hasil lab dengan mutu produk dan kesehatan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tidak real dengan di lapangan, itu akan terlihat. Iya, persis yang disampaikan Lukas tadi ya, ya. Tapi jadi menarik lagi nih, kalau misalnya kayak yang biasa gitu ya, kayak yang on farm dan lain-lain punya waktu kerja misalnya pagi, sore, pulang ke mes kayak gitu. Nah ini apakah seorang lab analyst ini ritme kerjanya juga sama-sama seperti itu, atau kalian banyak juga kadang-kadang mendadak ada sesuatu dan harus kerja di malam atau di waktu di luar jam kerja gitu? Oh, ya itu Bang, yang namanya lab analis itu kerjanya maksudnya tidak serta-merta sesuai dengan jadwal seperti itu. Ada kalanya pada saat ditemukan kasus, kita harus segera melakukan pengujian gitu ada. Dulu sih zaman waktu masih di ISA, sering Bang, misalkan hari Sabtu Minggu nih, ada pengiriman DOC. Nah, otomatis kita harus lembur, dan itu sudah jadi tanggung jawab kita gitu. Kita nggak bisa nolak gitu. Jadi pengiriman DOC akan dilaksanakan pada hari Sabtu, otomatis harus melakukan pengujian juga. Karena apa? Tanggung jawab kita kepada konsumen. Jadi pada saat ternak dikirim, kita harus
menjamin ternak yang kita kirim itu adalah sehat, dan nanti hasil labnya kita harus ada pada saat konsumen. Misalkan pernah waktu itu ada suatu kasus ternak sudah dikirim, kita melakukan pengujian di lab juga. Nah, pada umur seminggu ternak di sana bermasalah, konsumennya komplain ke kantor, kok ternaknya banyak yang mati dan sebagainya. Nah, dari situ TS menyampaikan kepada manajer. Nah, nanti manajer dari farm dan dari hatchery akan langsung menanyakan ke orang lab, kok di lapangan ternaknya banyak kematian, kok begini. Nah, dari situlah kita mulai berbicara. Hasil di lab pengujian bagus, gitu kan. Jadi pernah ditemukan kasus konsumen melakukan komplain, ditemukan banyak jamur, terus ada kematian dan sebagainya. Nah, kita dari orang lab kita bisa berbicara, hasil pengujian ternak ini yang dikirim pada tanggal sekian, hasilnya sehat, bagus. Nanti mereka menanyakan kepada orang lab, jadi kira-kira apa nih masalahnya? Nah, nanti kita menganalisis dari situ. Terus waktu itu kita bilang, oh mungkin manajemen di sana kurang bagus. Coba lihat liternya, liter kandangnya seperti apa. Kemungkinan besar manajemen di lapangannya kurang bagus. TS kita berangkat ke lokasi dan melakukan pemeriksaan, dan ternyata benar ditemukan dari pihak konsumen ada sedikit kurang bagus pada saat manajemennya. Ditemukan liternya terlalu basah, jadi terlalu banyak amoniaknya dan sebagainya kayak gitu. Nah, disitulah tanggung jawab seorang lab analis itu dipertanyakan. Oke, Nanti ada gimana? Iya, Oke, iya. nah, iya. Iya. Tapi kan Lanjut. kalau misalnya ngelihat gambaran Lukas tadi, Lukas punya akses langsung ya ke kandang ya untuk bisa ngambil sampel dan lain sebagainya macamnya. Tapi kok kelihatannya gambaran dari Ana sebenarnya kalau Ana itu model dapat sampel itu jemput bola atau memang hanya dapat ini aja, masukan misalnya dari TS masukin sampel baru Ana kerjakan, atau sebenarnya gimana Ana? Jadi kalau misalkan jadi gini Bang, saya itu orang lab benar-benar kerja sendiri. Jadi single factor banget. Jadi mengerjakan semua sampel, dari sampel ayamnya, sampel bulu, sampel feses, sampel lingkungan, semua itu saya mengerjakan. Nah, jadi untuk sampel itu pengiriman itu dilakukan oleh ada tim lapangan yang mengantar setiap akan kedatangan DOC. Jadi saya orang lab itu hanya menerima sampel itu kayak sampel DOC, kemudian feses dan sebagainya. Tapi ada kalanya untuk pengambilan rutin, misalkan 3 bulan sekali kita mengambil sampel lingkungan. Kita ke hatchery sama ke farm. Kita lihat mengambil sampel lingkungan dimulai dari shower, kemudian ruangan penerimaan telur, terus cool room, dan sebagainya, setter, hatcher, sampai ke ruang vaksin. Itu kita lakukan 3 bulan sekali. Kemudian pengambilan sampel air sebulan sekali dilakukan. Itu jadi kita ke farm. Tapi untuk pengiriman yang rutin seperti pengujian DOC itu ada dari tim lapangan yang ngirim ke lab. Gitu. Nah, pada saat saya orang lab ke lapangan nih, ibaratnya kita sambil mengawasi nih gimana sih teman-teman di hatchery dan di farm apakah sudah menerapkan higien sanitas yang benar. Nanti kita bisa ibaratnya memberikan masukan. Oh iya Pak, kemarin saya menemukan banyak aspergillus di pengujian bulu dan sebagainya. Coba tolong yang bersih, bla bla bla. Mesinnya nih kurang bersih dan sebagainya. Jadi kita kesana tuh sambil memberikan masukan agar mendapat pengujian yang bagus. Karena di ISA sendiri itu hasil pengujian setiap saya setelah melakukan pengujian itu dikirim langsung ke Perancis. Jadi kepala lab di Perancis langsung melihat. Pada saat Mister dan Madam di sana tuh melihat itu kayaknya kotor ya, kok pengujiannya jelek, itu kita langsung ditelepon sama orang sananya. Gitu. Nanti ya orang lab juga yang sedikit kena teguran. Gimana sih orang lab? Udah ngasih tahu belum harus begini kayak nah gitu. ini nah jadi ini yang jadi pertanyaan nah apakah hasil lab
itu memberikan posisi yang kuat terhadap seorang lab analis bahasa kita ya. Susah saya kalau berbahasa Inggris itu. Oke, seorang lab analis tadi untuk memberikan petunjuk dan standar operasional kerja yang harus diterapkan, atau sebenarnya nggak sampai sana gitu. Nah, jadi kalau sudah ada hasil ya ada pihak lain, misalnya manajer yang benar-benar punya kuasa untuk kontrol di lapangan gitu nih. Iya, seperti itu Bang. Jadi setiap hasil pengujian selesai, kan pengujian itu selesai di kita itu sekitar 4 sampai seminggu. Nah, hasil lab itu setiap minggu itu saya kirim langsung ke manajer farm, manajer hatchery, dan juga kepada kepala lab di Prancis. Nah, itu jadi evaluasi mereka. Jadi pada saat ditemukan banyak ada bakteri dan sebagainya, mereka harus melakukan pembenahan-pembenahan di area kerjanya kayak gitu. Karena hasil dari analisis ini mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi itu sangat penting. Ada kalanya misalkan kita kehilangan satu momen aja pengujian, itu kita pasti dipertanyakan oleh pusat kirim email. Karena mereka tahu tanggal sekian ada pengiriman DOC, tapi kok nggak ada hasil lab sih, kemana nih gitu. Jadi untuk mereka yang jauh itu, hasil lab itu sangat penting untuk mengontrol apakah semua produk kita diperiksa dan harus tahu gimana kualitasnya kayak gitu. Itu jadi sangat penting banget. Artinya sih kalau dari hasil evaluasi terus sama, artinya kan sebenarnya tanggung jawab lebih ke manajer lah ya. Gitu kita memberikan masukan terhadap hasil lab untuk penerapan kebijakan atau manajemen tertentu di kandang begitu. Nah, ini nanti mungkin akan nyambung ke Lukas juga, tapi sebelum ke Lukas nanya ke Ana dulu. Ini kan berarti jadi tantangan ya, Nak ya, hubungan antara lab analyst sama orang-orang kandang. Ya, karena jatuhnya kita mengeluarkan hasil lab itu seperti dua mata pisau ya, gitu. Jadi menyenangkan buat pimpinan, tapi kadang-kadang buat orang-orang kandang itu, orang-orang kandang jadi kesel gitu kan tadi gambarannya. Ini manajemennya selama pengalaman Ana bekerja sebagai lab analyst itu seperti apa? Jadi kalau saya pribadi ya, pertama kita melakukan pendekatan ke teman-teman di lapangan. Terputus nggak? Ya, udah mulai nggak. Jadi sepengalaman saya pada saat itu, jadi saya melakukan pendekatan dulu ke teman-teman di lapangan, baik itu teman-teman di farm maupun di hatchery. Jadi pada saat saya datang ke farm dan ke hatchery, saya menyampaikan bahwa tugas pokok wajib saya di lab itu seperti apa. Jadi mereka paham apa tujuan yang saya lakukan. Jadi kita ngasih pengertian, Pak, karena kan kalau di farm hatchery kemarin itu jadi mayoritas semua laki-laki ya, perempuan itu nggak ada di sana karyawan. Jadi perempuan hanya di kantin aja 2 orang, lainnya laki-laki tuh. Nah, saya menyampaikan bahwa ini untuk kebaikan bersama, untuk pengujian perusahaan. Pada saat pengujian jelek, berarti bapak-bapak di sini harus membenahi manajemen di lapangan. Nah, jadi pertama saya melakukan pendekatan dulu Bang. Jadi jangan sampai hasil uji yang nanti keluar itu bisa membuat teman-teman di lapangan itu merasa mereka terjatuh dan sebagainya. Nah, setelah melakukan pendekatan itu dan tujuannya apa, ya mereka paham. Jadi pada saat ada hasil lab yang jelek sekalipun, ya mereka mengakui, oh iya, kesalahan kita seperti apa, kita kurang apa, kayak gitu. Oke, thank you ya Nak ya. Kita geser dulu ke Lukas lagi nih. Kita masih ada waktu sekitar 35 menitan lagi. Kas, gimana Kas? Kalau di Lukas nih juga sama nih. Kalau Lukas kan malah benar-benar satu area ya, Kas ya, sama petugas-petugas kandang tuh ya, Kas ya. Di sana posisinya. Iya betul Bang. Jadi awal-awal sama lah kayak Ana. Jadi emang karena belum sama-sama saling memahami aja sebenarnya Bang. Jadi kalau yang penting kita komunikasi itu
ya datang langsung ke farm, terus kita menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok dan juga tanggung jawab kita. Bagaimana kita tuh bukan cuma melaporkan kesalahan ataupun melaporkan masalah, tapi kita menemukan masalah terus sama-sama memperbaiki gitu. Jadi sama-sama berbagi tujuannya, jadi bukan cuma sampai telapor gitu, laporan ada masalah selesai gitu, tapi ada masalah solusi bagaimana gitu dari labnya gitu. Nah, kita menemukan benar-benar dampingin mereka sampai menemukan celah gitu. Ibaratnya nih, ini udah di air misalnya, udah di flushing gitu, tapi sini kan jelek, ada yang salah di mana ya gitu. Oh, kita lihat filter kartunya, kita cek UV-nya, apakah ini UV harus diganti tiap 3 bulan, 6 bulan, ataukah berapa. Nah, kita sampai menemukan, oh ternyata karena ini UV-nya udah lama nggak dipakai, nggak diganti, jadi di sini nih harus diganti gitu. Jadi yang paling penting adalah tadi sama-sama saling memahami sih bahwa fokus utama kita adalah menjaga kesehatan ayam. Karena kalau ayam sehat pasti produksi juga baik gitu, dan produksi baik orang-orang farm pasti senang gitu, karena mereka kan dinilainya dari produksi, dari puncak produksinya bagaimana, terus banyaknya telur gitu. Nah, kalau ayam sakit, nggak mungkin itu tercapai gitu. Makanya kita sama-sama saling kerjasama gitu sebenarnya. Tapi kan sebenarnya juga peranan lab analyze itu juga menjadi sangat penting kalau misalnya orang kandang mau sadari gitu ya. Artinya mereka kan kalau tanpa ada hasil lab kan tidak bisa mengontrol ya di lapangan seperti apa gitu ya, Kas ya. Nah sebenarnya petugas-petugas kandang itu cara pandangnya terhadap lab analysis itu lebih ke situ atau enggak kira-kira? Iya. Bahwa Jadi hasil dari kalian itu adalah hasil yang benar-benar akan menjadi apa ya, koreksi bagi mereka untuk saya harus seperti apa di kandang. Monggo kan? Iya. Jadi di sini kami udah bikin koordinasi aja sih Bang. Jadi kayak misalnya Dimas nih, Dimas megang satu farm, misalnya farm di Kuningan gitu. Ya, dia akan komunikasi secara rutin, dalam artian tiap minggu dia misalnya ini hasil dari minggu ini gitu kan. Oh ada masalah nih di air, oh ada masalah di setam di kandang ini gitu. Ada masalah apa, kemarin fumigasinya bagaimana, atau bagaimanakah prosesnya, ataukah dosisnya udah benar, apakah bahan-bahannya masih kualitasnya bagus. Jadi disitulah ibaratnya ada komunikasi langsung ke supervisor dan manajer, dan hasil dari lab kita juga dipresentasikan oleh manajer sama supervisor ke anak kandang. Jadi anak kandang juga makin pintar, dalam artian bisa memahami itu. Yang paling penting dalam sistem bekerja kita pintarkan, dalam artian kita edukasi staff-staff kita, maka kita kerja akan lebih nyaman gitu, karena kita sepemahaman seperti itu. Oke. Ini ya Kas ya. Tanpa bermaksud untuk ini ya, maksudnya ini bertanya karena tadi misalnya, karena ini untuk membangun kepercayaan diri adik-adik angkatan kita gitu. Tadi kan Aan bilang bahwa oh ya ada ya beberapa divisi yang harus S2 kayak gitu. Kemudian Ana juga kebetulan pada saat bekerja juga S2. Sebenarnya kualifikasi dari seorang calon lab analyst itu realnya seperti apa sih Kas gitu? Kalau di New Hope gitu. Ya, kalau di New Hope sebenarnya nggak terlalu ketat seperti di Aan ataupun di Tehana ya. Kalau kami yang penting dia lulusan sarjana peternakan ataupun dokter hewan, namun juga bisa biologi. Ada beberapa teman di biologi. Jadi 3 itu biasanya. Jadi biologi ataukah dia peternakan atau dokter hewan. Rata-rata seperti itu. Terus yang paling penting punya pengalaman di laboratorium. Karena emang kebanyakan bekerja di laboratorium. Jadi kalau misalnya orang-orang nggak begitu betah di lab gitu, dalam artian jiwanya itu jalan-jalan ya, mohon maaf gitu. Mohon maaf sekali gitu kan. Kita kan harian di lab gitu menguji seperti itu, agak susah gitu. Maaf kamu nyindir saya itu Kas. Gak betah di lab gitu ya, jadi pengennya yang jalan-jalan gitu ya. Tapi sama Kas, mungkin pertanyaannya sama, mungkin beda case ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Mungkin memang penerapan yang terjadi di tempatnya Aan seperti itu, tapi di Lukas sendiri mengulang pertanyaan yang saya sampaikan ke Aan, sebenarnya seberapa besar peluang sarjana peternakannya dibandingkan, ini kan kita bicara masalah caster ya, kesehatan ternak.
seberapa besar peluangnya dibandingkan dengan memang mereka yang dokter hewan basicnya, kemudian atau memang biologi seorang lab analyst begitu loh, jurusannya begitu. Ya sebenarnya kalau di New Hope ini cukup besar Bang, karena ini kan perusahaan ayam, jadi otomatis labnya itu bukan cuma memegang teknis dalam artian lab gitu kan, tapi kita lebih ke kesehatannya. Jadi ada juga teknis pemeliharaan ayam. Jadi peternakan cukup besar di sini, karena kalau di lab sendiri kebanyakan lulusannya itu lulusan peternakan. Lebih banyak lulusan peternakan daripada lulusan yang lainnya. Terus Kas, nah ini paling penting mungkin jadi pertanyaan bagi adik-adik angkatan kita. Waktu itu saat di tes wawancara kerja, itu kecenderungannya yang diujikan atau yang ditanyakan tuh apa? Iya, sebenarnya aku pikir juga, aku masuknya ke lab makan sih kan, karena New Hope itu terkenalnya kan dia perusahaan makan gitu. Jadi nggak nyangka juga kalau ke kesehatan, karena dulu waktu kuliah lebih suka ke bahan pakan kan daripada ke kesehatan ternak gitu, apalagi ke unggas gitu. lebih ke inilah ke ruminansia gitu, atau perah gitu kan, lebih senang sebenarnya. Ya tapi yang ditanyakan biasanya karena tadi basic lab, jadi dalam artian bagaimana kamu tahu nggak misalnya bakteri-bakteri yang ada di masih ayam gitu, terus ada nggak tahu nggak penyakit ayam gitu, terus ciri-cirinya apa sih gitu. Itu pertanyaan basic pasti, karena kita akan berkecimpung dengan penyakit ND, IB, ABD, Marek dan sebagainya gitu ya. Jadi pertama termasuk berarti ya, penyebab, gejala klinis gitu ya. Betul, gejala klinisnya gimana gitu, karena kita akan berhadapan dengan itu di sini. Sampai ke obat nggak Kas? Ya, sampai ke obat nggak? Artinya kan kalau kita tadi lihat telusur penyebabnya apa, gejala klinisnya seperti apa, kita bisa menentukan penyakitnya apa. Nah, sampai ke ranah pengobatan nggak sih sebenarnya? Betul, jadi kita ini sebagai pintu gerbang untuk masuknya obat di perusahaan ini gitu. Jadi dari TSTS gitu kan, yang mungkin kayak kemarin ya, di sesi kemarin itu TSTS, ya pasti akan masuknya kalau mau masuk ke New Hope, pasti ketemunya lab gitu. Jadi ketemunya lab, jadi akan datang ke sini, kita mintain sampel gitu, terus kita uji untuk resistensi ataupun sensitivitas antibiotik. Jadi kita bisa cek kira-kira obatnya mereka jual itu benar-benar bagus enggak ya, dalam artian bagus di ayam kita gitu, bukan bagus kualitasnya mereka gitu. Ini bagus ke ayam kita enggak ya, masih bagus atau udah resisten nih gitu. Terus pelarutannya bagaimana, kalau dicampur sama air gitu-gitu. Gitu. Jadi kita uji dulu sebelum kalau mereka menawarkan itu kan jelas penawaran ya artinya ya, bukan masalah. Kalau masalah uji itu kan mereka ingin membuktikan. Tapi setiap kali ada TS yang masuk ke kalian itu gimana Kas? Memang lab punya tempat untuk melakukan analisis itu, atau mereka memang harus mengeluarkan dana atau biaya tertentu untuk melakukan pengujian resistensi dan sebagainya tadi ke ternak? Oke, itu murni dari kita di perusahaan New Hope ini. Jadi mereka cukup kirim sampel, nanti kita keluarkan hasil. Dan itu hasilnya cuma digunakan untuk kita gitu. Karena mereka mau masuk ke kami kan, bukan tidak bisa hasil kami digunakan untuk ke perusahaan lain gitu. Untuk masuk ke perusahaan lain, karena berbeda, karena bakterinya kan bakteri dari ayamnya kita gitu. Karena ketika kita ada kasus, ya ketika misalnya ini ayam sakit nih gitu kan, ayam sakit misalnya coli gitu di kandang, kira-kira obat di gudang kita, di gudang lab itu ada apa, golongannya apa gitu. Terus kita ambil inokulasi dari misalnya sampel organ hati atau organ jantungnya ayam gitu, terus kita kembangkan, terus kita uji sensitivitas, kira-kira obat golongan apa yang bisa digunakan. Nah nanti itu wewenangnya dokter hewan untuk menentukan kira-kira biar nggak resisten kita mau pakai golongan mana. Oke, jadi hasil yang dikirim ke sana itu hasil detail hasil lab atau hanya keputusan Kas bahwa oh ya obat ini nggak cocok, ini obat ini cocok. Kalau TSTS biasanya dapat hasil secara detailnya, tapi hasil tidak bisa digunakan untuk perusahaan lain gitu. Jadi cuma untuk aja.
Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi, Kas. Oke, dalam wawancara yang menjadi modal besar, misalnya teman-teman yang pengen gabung nih jadi lab di New Hope adalah satu, dasar-dasar penyakit gitu ya, penyebabnya mikroorganisme kayak gitu ya. Kemudian gejala-gejala klinis dari penyakit kan untuk menentukan kira-kira deteksi penyakitnya apa. Termasuk bedah bangkai kah? Iya, betul. Itu biasanya nanti waktu masa probation, jadi 3 bulan, kita akan lihat gimana cara dia motong ayam dan juga bagaimana cara dia menggunakan alat-alat lab. Oke. Lagi gitu, jadi nanti bisa dilihat. jadi sebenarnya tahapannya gimana, Kas? Jadi diwawancara dulu, masuk ada masa percobaannya dulu begitu. Betul, betul, percobaan 3 bulan. Bisa dijelaskan? Jelaskan, coba gimana detailnya, Kas? Proses penerimaannya itu kan. Ya, jadi ini kalau sebelum corona ya, Bang. Kalau sebelum corona pasti akan ada wawancara secara by phone dulu gitu. Terus habis itu bisa administrasi lah, biasa atau HRD itu ngerekap lah ibaratnya mana nih yang masuk, entah itu IPK atau syarat atau apapun lah itu syarat administrasi. Terus kalau udah administrasi selesai, ada pertanyaan dasar yang sudah kita kasih ke administrasi atau ke HRD. Pertanyaan dasar-dasar gitu. Pertanyaan yang sangat basic gitu. Nah, itu akan mereka tanyakan dari HRD, nanti nilai-nilai terbaik akan dipanggil untuk datang ke perusahaan untuk wawancara langsung dengan user, dari dalam artian dengan misalnya dengan saya dan juga dengan manajer lab gitu. Jadi kita langsung tanya gitu. Nah, ketika udah mereka berhasil gitu kan, dan pertanyaan-pertanyaan kita udah dijawab dengan baik, ya kita akan masuk ke fase percobaan, jadi 3 bulan. Jadi kita ada percobaan 3 bulan, jadi mereka akan dilihat kerjanya selama 3 bulan pertama gitu. 3 bulan pertama benar-benar mereka kayak sistem kuliah gitu. Jadi sistemnya ya mereka akan ada laporan tiap minggu dan mereka presentasi gitu. Jadi kayak kita bimbing lagi gitu kan. Jadi ada pre-test, ada post-test gitu ya. Kita akan cek itu gitu. 1 minggu bagaimana perkembangannya selama 3 bulan itu, kira-kira bisa nggak ya untuk memegang jabatan ini gitu. Iya, karena memang kaitan dengan alat-alat lab itu ternyata nggak semua orang berbakat ke sana. Ingat nggak sih, Nak, dulu kita mulai penelitian megang aja gemeteran gitu, mau nimbang apa namanya? mau nimbang sampel tuh rasanya susah banget ya. Itu penting ya, betul. Megang spatula itu bisa gemeteran kayak gitu. Jadi memang itu makanya itu dibutuhkan tuh. Ya, terus buka desimator gitu-gitu tuh. Terus kalibrasi. Betul. Ya, itu mungkin jadi catatan penting ya buat mahasiswa gitu. Memang butuh pembiasaan dulu gitu sebelum terjun. Jadi kalau bisa selama kuliah memang, nah ini sayangnya memang kalau kita bicara masalah corona ini gitu. Ini jadi kendala yang apa ya? Kita mencari solusinya juga masih sulit sampai saat ini. Kita sudah hampir 2 tahun berjalan corona ya, kita sulit untuk mengadaptasikan proses pembelajaran yang benar-benar berbasis skill gitu ya, karena kan kita terhambat sama kebijakan juga gitu, pemerintah yang memang melarang untuk melakukan tatap muka dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan kalau kita bicara masalah kuliah itu nggak sama kayak SMA yang lingkup peserta didiknya itu ya misalnya di kabupaten itu ya di situ. Tapi kalau kita bicara masalah perguruan tinggi ini kan mahasiswanya benar-benar, apalagi Unsud gitu ya Unsud itu mahasiswanya benar-benar dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah kita kalau nggak bisa, susah memang, tapi ya mudah-mudahan nanti akan ketemu lah ya solusinya gitu. Jadi ya sabar-sabar kalian sebagai senior gitu ya, nanti menghadapi ada angkatan kalian yang memang kenyataannya mereka benar totally semua dilakukan secara online gitu, tutorial gitu. Dan kalian perlu tahu juga bahwa kita benar-benar mengupayakan itu. Gimana caranya kita buat demo gitu ya, kita buat demo video. Jadi praktikum itu mereka ngeliat demo dulu. Kalau dulu kita mikrobiologi ya, asisten mikrobiologi kan benar-benar tahapan satu-satu sampai malam ditunggu gitu ya. Gitu kan. Nah kalau sekarang mereka nggak dibuatin video demo, disuruh nonton. Udah, setelah nonton di rumah yang bisa dipraktekkan hanya yang mungkin dipraktikkan di rumah saja. Contohnya kalau di Perah gitu, ada uji kualitas susu, paling mereka disuruh ngecek masalah organoleptik susu gitu.
Nah, alkohol di yang paling mungkin. Kalau yang nggak mungkin ya kita juga nggak bisa memaksakan karena kita kan nggak bisa memfasilitasi. Oke, Kas, terima kasih. Kita lanjut lagi ke Aan. Tadi jadi anu ya, agak keluar jadi ngeblank. Mau padahal udah dipersiapin tadi pertanyaan apa. Ini An, tadi kan Aan di research and development gitu ya, dalam setiap kali membuat produk baru itu penerapannya itu pada sampel kandang yang banyak atau sebenarnya di dalam bagian R&D itu punya laboratorium sendiri kaitannya dengan ternak dan lain-lain. Kalau di CJ, R&D itu nggak punya lab, Bang. Nggak punya lab. Yang bener punya lab tuh anak QC, quality control. Biasanya gitu. Jadi R&D itu office based. Kita di kantor gitu. Kalau terkait pertanyaan yang tadi aplikasinya kemana, jadi setelah misalnya kita setahun riset yang kayak tadi misalnya Lukas perusahaan sama TS nyampur obat-obat yang paling manjur. Terus kita juga ada itu sebenarnya, tapi hubungannya misal kayak suplementasi enzim atau nambah apa gitu. Nah, nanti kita tahu tuh dari perlakuan yang mana yang bagus, nanti kita aplikasikan dulu di formula di pakan reguler. Pakan reguler itu yang ya pakan yang sudah biasa kita jual gitu ke customer gitu. Nah, pertama kita nyari customer dulu, tapi sebelumnya kita mesti launching dulu. Launching pakan dulu, biasanya di awal tahun gitu Bang, di Januari atau Februari. Habis itu setelah launching ya kita biasanya sih associate director sama manajer udah punya kenalan customer buat jual pakan kita kemana gitu, ya, buat berapa ton per bulan begitu. Aplikasinya mesti kalau trial itu mesti ke ternak kita dulu yang kita ujikan buat riset. Nah, setelah berhasil dari setahun berapa kali riset, terbentuklah satu produk baru yang kita ingin jual ke customer gitu, yang benar-benar ke customer. Seperti itu sih. Ini jujur ya, bukan hanya mahasiswa, saya sendiri juga malah baru tahu ya. Bayangan saya R&D itu benar-benar di lab, kemudian ada labu, ada gelda, ada lain-lain kayak gitu, enggak ya? Enggak begitu ya? Mungkin R&D perusahaan lain mungkin beda kali Bang. Mungkin kita beda ini aja kali ya. Beda Karena kebijakan ya. Perusahaan jadi beda job desk gitu. Oke. Ya. Nah, ini saya baru ketangkap lagi pertanyaan saya itu apa tadi, pengalaman Aan ketika diwawancarai sebagai calon R&D waktu itu apa saja sih yang ditanyakan Aan? Kalau saya karena jadi R&D S2 dan basicnya riset, yang ditanyakan adalah basic-basicnya kamu punya ide apa nih buat trial atau riset gitu. Ide langsung ide ya. Kok udah dapat ide ya? Ya, sedikit nge-lag. Kita tunggu bentar. Baru mau masuk udah ditanya Luar inovasi. biasa Iya, itu. luar biasa. Apa yang bisa diberikan ke perusahaan ini gitu ya. Tapi dulu gue bener, memang dulu sebenarnya kan dipaksa ya sama Pak Samsi itu, tiba-tiba gue didaftarin, jadi saya didaftarin ke lah keluar, nanti kita tunggu dia masuk. Waktu itu dipaksa sama Pak Samsi, tiba-tiba didaftarin di Carun Popan begitu, tiba-tiba dapat panggilan kerja untuk S2-nya. Memang benar-benar untuk wawancara S2 itu benar-benar kamu punya ide apa kayak gitu, kamu punya ide apa. Nah, bagi kita yang nggak berpengalaman itu berat, benar-benar berat. Bagi kita yang nggak punya pengalaman itu gimana kita bisa mengidekan orang kita nggak pernah ke lapangan sama sekali kan kayak gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya di anak-anak yang sekarang mau melanjutkan S2 ya tak bilangin, jadi hal yang paling penting adalah untuk banyak-banyak baca kayak gitu kalau udah S2 supaya kamu punya wawasan yang lebih luas sehingga nanti di wawancara pekerjaan itu ada inovasi yang mungkin sebenarnya kamu sama sekali nggak pernah nyentuh gitu, sama sekali nggak pernah nyentuh, tapi
kamu bisa berbicara itu gitu loh. Nah, gitu. Iya, betul. Gimana, Betul Nak? banget. Kita sambil nunggu Aan, Nak. Kalau Ana Iya. pengalaman dulu wawancara bagaimana? Kalau saya sendiri hampir persis sama kayak Lukas. Cuman alhamdulillahnya ya memang jadi PT ISA Indonesia itu mungkin dia Sorry lebih keputus santai, tadi ya. lebih santai. Ampun. Dan sederhana, Oke. labnya lebih sederhana daripada di New Hope, Bang. Saya akuin gitu karena Lanjut. di New Hope itu timnya kan banyak ya Kas ya, timnya Oke. banyak dan sebagainya. Kalau misalkan di ISA itu labnya itu R&T hanya saya lab langsung sederhana ditodong. dan apa pengujian yang kita Punya ide lakukan apa? rutin Bentar, gitu. Mbak Ana masih Oke. jelasin ya? Nah, ntar, Jadi Nak. pada saat Bentar, Ntar dulu. wawancara tuh Mbak Ana Ya, masih... ntar dulu. Oke. Kayaknya ke Aan-nya nge-lag gitu. Jadi videonya baru tampil berapa. Jadi Ana dulu aja ya, An ya. Nanti ke Aan lagi. Oke. Yuk lanjut, ya. Nak. Ya, jadi pada saat wawancara yang ditanyakan itu memang pertanyaan-pertanyaan basic, yaitu seputar penyakit, kemudian teori di biologi, kemudian karena kalau di ISA itu labnya itu fokus ke mikrobiologi saja, jadi lebih spesifik ke mengenai mikrobiologi. Tahu nggak bedanya bakteri dengan jamur dan sebagainya kayak gitu. Terus macam-macam alat lab, kemudian pengalaman apa dulu pas zaman kuliah dan sebagainya kayak gitu. Dan memang diakui pada saat itu apa yang kita dapatkan di perkuliahan itu tidak semuanya sama di lapangan. Jadi memang ada baiknya kita baca lebih banyak biar pada saat diwawancara itu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mudah itu bisa terjawab. Karena kan namanya wawancara kadang kita tegang dan sebagainya ya. Nah, itulah itu. Cuman kalau intinya sih sama kayak Lukas kalau pada saat wawancara, cuman memang lebih santai mungkin. Dan sedikit share ya, dulu itu saya itu wawancara nggak di kantor, jadi wawancara di coffee shop. Wah, luar biasa. Jadi ketemu langsung, iya ketemu langsung sama manajer farm, diundang, dapat panggilan dari kantor dan kita ketemunya di coffee shop. Itu ngobrol santai, kemudian seminggu kemudian baru dipanggil ke kantor pusat. Nah di situ baru kita dihadapkan oleh tim tim-tim di sana lah, baru kita diwawancara, materi banyak, terus ya udah yang terakhir ditanya mau salary berapa kayak gitu-gitu. Jadi kita tawar-menawar gitu. Oke, nah nanti kita lanjutin ya teknik menjawabnya. Kita balik lagi ke Aan yang tadi sempat terputus. Gimana An? Selain tadi yang sudah dijelaskan di depan. Kok Bana muter-muter ya? Kedengaran nggak, Bang? Kedengeran. Aan udah jalan. Nah. Kalau dari pengalaman saya wawancara untuk masuk R&T itu karena basicnya riset, jadi kita ditanya ide riset, kamu punya ide apa gitu. Terus kedua adalah tentang waktu itu pengen banget ditanya kamu biasa baca jurnal pusing nggak gitu. Soalnya kan kita emang salah satu sumber ide kan salah satu dari jurnal-jurnal selain request dari Koreanya gitu. Jadi waktu itu saya ditanya kamu pusing nggak kalau tiap hari baca jurnal gitu. Terus aku bilang enggak kok Pak, aku udah biasa. Pas selama S2 kan emang base-nya riset juga, jadi buat publikasi dan sebagainya itu baca-baca jurnal. Tapi ternyata pas kerjanya ya emang pusing juga sih, maksudnya baca-baca jurnal terus bahasa Inggris lagi gitu. Itu bener-bener pusing sih pas awal-awal banget itu buat nyari ide. Oh, sekelas Aan aja pusing baca jurnal bahasa Inggris ya, gimana kita nak? udah itu R&T. Kalau R&T karena basicnya riset dan diharapkan ada ide dari kita gitu, sumbangan labang seperti itu. Kalau formulator itu karena tentang pakan, kita semua tentang pakan, jadi paling ditanya klasifikasi bahan baku sumber energi, sumber protein apa aja. Sumber energi misalnya contohnya apa, jagung dan sebagainya, protein misalnya SBM dan sebagainya gitu sih. Terus paling tentang nutrien. Terus kalau formulator
itu yang karena kerjanya cepet Bang, dia tuh kayak ditarget gitu, harus cepet berapa formula gitu misalnya dalam sehari atau berapa ditarget, dan selalu ada perbaikan atau perbaruan formula gitu atau enggak gitu. Jadi advance-nya Excel. Jadi kalau Excel kan biasa ada dasar-dasarnya, ada Ctrl S, Ctrl V sebagainya. Tapi kalau misalkan udah yang formula tuh VLOOKUP, HLOOKUP itu udah kayak advance banget, itu harus bisa dan kerja tepat gitu. Seperti Oke, itu sih Bang. berarti ya, apa namanya, pengelolaan Excel ya, jadi bahan yang penting juga ya untuk dikuasai. Kalau untuk customer care itu lebih ke komunikasi sih Bang, karena customer care itu ke customer gitu. Jadi mesti nyarinya secara personal, dia bagus untuk berkomunikasi dengan orang gitu. Supel, terus kalau nerima komplain ya dengerin aja dulu gitu, masalahnya apa, jangan sampai kita malah ngajak berantem customer kita gitu. Itu sih kalau Bang. Iya. Basicnya. Oke. Jadi buat teman-teman ya, kayak sebenarnya bisa menilai sendiri-sendiri juga ya, kira-kira bakatnya di mana gitu. Jadi kayaknya kalau saya masih punya kesempatan kerja, mungkin daftar ke customer care-nya aja gitu ya, kan suka sabar dengerin orang gitu. Bahasa singkatnya adalah ngebashot gitu ya. Luar biasa itu kemampuannya. Jadi tumpahan amarahnya customer Bang, biasanya gitulah. Yang nelponin yang dengan sabar ya, selamat pagi Pak, bisa mengambil waktunya sebentar, lalalala, aduh luar biasa ya. Tapi kayaknya masalah sabarnya nggak ada saya. Oke, ini masih kita punya sisa kurang lebih 10 menitan terakhir nih. Ini gong pertanyaannya. Kita tadi sudah bicara masalah peluang dan juga masalah ya terkait dengan lab analysis dan juga R&D. Sekarang benefit kira-kira. Nah, dari Aan dulu nih ya gitu ya. Kita nggak usah ngomong salary ya, karena mungkin nggak akan sama setiap perusahaan dan setiap daerah. Nggak bijak juga ketika kita bicara masalah salary. Tapi gimana sih benefit bagi seorang lulusan peternakan ketika menjadi seorang lab analyst ataupun R&D gitu, dibandingkan dengan posisi kerja lainnya gitu? Maksud lagi? Enggak? Lancaran? Halo, Ad? Ad? Di sini An. Oh. Oke, kita ini dulu deh. Ke ini dulu, ke Ana. Gimana, Nak? Kenapa kalau pertanyaan aku selalu masuk Apa tadi Bang ya? Lupa. Benefit pada saat jadi lab analis ya? Ntar Nak. Aan lagi nge-lag. Oke. Ya. Bentar ya, An. Kita ke Ana dulu ya. Oke. Gimana, Nak? Kira-kira, Nak? Benefit menjadi seorang lab analyst dibandingkan dengan pekerjaan di divisi lainnya kira-kira, Nak? Benefitnya di mana? Kayaknya benefit setiap divisi itu beda-beda. Tapi kalau yang saya rasakan sih pada saat kita terjun sebagai lab analis, benefitnya adalah kita bisa mengetahui banyak ilmu yang tadinya kita tahu, kita menjadi tahu. Karena beberapa kali ditemukan pada saat kita melakukan pengujian, kemudian kita menemukan suatu masalah, itu kita harus mencari tahu lebih jelas mengenai apa. Karena argumen kita kan itu dipertanggungjawabkan ya sebagai seorang lab analis gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya rasakan menjadi seorang lab analis itu benefitnya adalah lebih banyak bisa mengetahui suatu hal dan juga bisa komunikasi dengan banyak orang kayak gitu. Intinya sih di situ. Karena belajar dengan bakteri, kemudian fungi dan sebagainya itu ternyata nggak cukup waktu yang sedikit, banyak menguras banyak waktu karena itu sangat luas. Kita harus mengetahui spesifikasinya seperti apa, harus bagaimana,
kita harus menyimpannya seperti apa gitu. Jadi benefitnya adalah ilmu yang sangat banyak dan ilmu itu nggak ada habisnya. Oke, nah untuk apa istilah kalian itu yang gimana sih? Yang total pemasukan yang kita dapat kayak gitu, nah selain pokok itu ada nggak sih? Apa sih take home pay namanya ya? Take home pay ya. Oke, take home pay-nya itu selain Iya. gaji pokok itu bagi seorang lab analis itu ada peluang apa lagi? Kalau di PT ISA sendiri, selain kita gaji pokok, uang makan dan sebagainya, kita ada insentif untuk lembur. Jadi pada saat kita lembur, istilahnya di luar jam kerja ya, itu di luar jam kerja itu biasanya dihitung per 2 jam itu kita mendapatkan insentif lembur berapa. Dan kemudian biasanya kalau di tim kami ini pada saat produksi bagus, produksi dan mutu produk kita bagus, dan penjualan bagus, itu kita akan mendapatkan apa ya, persenan apa ya, jadi bonus lah, bonus produksi lah gitu. Jadi pada saat di lapangan bagus akan menghasilkan produk yang bagus, otomatis penjualan akan meningkat. Nah, dari hasil penjualan itu kita akan mendapatkan bagian dari situ. Nah, jadi itulah yang menjadi semangat bagi teman-teman di lapangan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk sehingga meningkatkan penjualan dan itu menjadikan benefit secara finansial buat teman-teman divisi-divisi yang lainnya dan bukan hanya untuk lab analis aja, tapi teman-teman yang lain pun dapat dengan persentase berbeda-beda. Oke. Ini buat fans-fansnya Aan kalau mau tanya langsung saja pertanyaannya gitu ya. Boleh, sangat boleh di. Iya banyak buat ya, banyak buat fansnya Aan luar biasa. Jadi nggak salah kita mengikutsertakan Aan di sini. Jadi ramai gitu ya. Senang aja di followernya, Bang. Iya, dari tadi kita nggak fokus ngeliatin komen-komennya itu loh. Jadi memang sejak awal kita buka pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang memang mau bertanya begitu ya, kita silakan langsung ajukan pertanyaannya saja. Karena ini bukan forum Zoom atau Gmeet yang bisa kita add satu orang lagi untuk tampil di sini gitu, sehingga kita hanya bisa membacakan saja pertanyaannya. Begitu, terima kasih Ana. Kita lanjut lagi ke Aan nih. Tadi terputus Aan. Gimana Aan benefitnya Aan? Kalau di CJ ya emang semuanya dapat gaji pokok, terus kita dapat makan, kita dapat transfer juga, terus BPJS juga dapat, terus kita ada yang namanya kalau di R&D sih itu ada namanya tunjangan keahlian, Bang. Jadi ada tunjangan keahlian, jadi kita tuh dianggap ahli gitu kalau di R&D, terutama formulator sama R&D gitu. Jadi nanti tiap 2 tahun tuh naik ininya apa namanya nominalnya ya, tunjangannya gitu lah. Itu khusus di R&D ada tunjangan keahlian. Selainnya ya paling ada namanya lembur-lemburan gitu sih Bang, seperti itu. Tapi kalau kaitan dengan prestasi produksi tadi ada nggak? Kalau di lapangan meningkat itu ada nggak itu? Oh ya, kalau R&D misalkan atau di R&D ada apa ya, traveling allowance. Jadi kalau kita ke farm mana, buat ke kota mana gitu, kita punya apa namanya, ada kategorinya sendiri. Ke kota mana traveling allowance-nya sekian, ke kota mana traveling allowance-nya sekian gitu sih Bang, seperti itu. Dan kita bisa dapat driver. Kalau R&D kalau nggak bisa nyetir ya, kalau misalkan bisa nyetir ya bawa mobil sendiri gitu. Kita R&D punya satu mobil sendiri buat keliling ke trial farm kita sama atau ke customer kalau handling komplain. Luar biasa, enak banget An, tukeran yuk An. Enak banget ya, tukeran tapi buat sebulan 2 bulan aja, jangan selalu. Gitu. Oke An, itu ada pertanyaan tapi saya nggak tahu ini apakah pertanyaan serius atau enggak An. Emang Aan sampai ke pakan lebah segala An?
Enggak, itu teman saya, Bang. Itu kan adik kelas kita, Mujahidin tuh 2000. Iya, kenal saya. Kenal. Waktu kuliah S2 juga masih sempat berkomunikasi dengan Jaiden. Iya. Berarti Iya. cuma bercanda pertanyaannya ya. Oke, karena bercanda kita ke Lukas. Gimana, Kas? Hmm. Ya, kalau aku sama lah kayak Aan sama Tiana. Jadi yang pertama pasti ada gaji pokok, terus tunjangan makan, tunjangan transportasi, BPJS, itu hal yang wajar lah ya untuk perusahaan. Nah, terus yang ada tambahannya mungkin kalau di kami ada bonus bulanan gitu, jadi bonus performa. Kalau tadi Aan ada tunjangan ahli, kalau kami adanya tunjangan posisi. Jadi semakin tinggi posisi, semakin besar tunjangannya gitu. Terus habis itu ada juga bonus, jadi bonus bulanan. Jadi kalau misalnya kami berdasarkan performa, Bang. Jadi kalau misalnya masing-masing orang kan punya tanggung jawab, Bang. Misalnya kayak Dimas punya tanggung jawab satu lokasi di 18 kandang, misalnya 18 kandang. Nah, dia baik-baik aja nih. Tidak ada penggunaan obat yang salah, di security-nya bagus, terus ayamnya sehat, dia ada tunjangan ada bonus bulanan gitu. Jadi bonus itu dihitung dari performa dia ataupun kondisi yang dia pegang gitu. Tapi kemarin kesempatan ke luar negeri itu bagian dari benefit yang mungkin didapatkah? Iya, Kan itu untuk Lukas- pelatihannya. Itu pelatihannya, Ya, kan? Bang. Mungkin ini informasi juga buat teman-teman lain ya, gitu. Supaya semangat juga ketika kita bekerja itu tidak sekedar hanya menuntaskan pekerjaan saja menurut saya. Setiap kali kita mendapatkan pekerjaan itu, jangan pernah kita bekerja hanya cukup menuntaskan pekerjaan. Tetapi kita juga harus bisa bekerja out of lebih dari yang sebenarnya memang dituntut gitu, sehingga benefit yang bisa kita dapatkan juga lebih banyak gitu. Nah, salah satunya yang saya perhatikan kayaknya kemarin Lukas juga sampai ke sana gitu, ke Cina ya, Kas ya. Nah, ini Kas mungkin sedikit bisa dibagikan, Kas. Gimana, Kas? Iya, sebenarnya itu keuntungan aja sebenarnya, kayak ketika pertama kerja pasti ibaratnya pengen resign, itu pasti hal yang wajar lah dari orang yang santai-santai terus akhirnya punya tanggung jawab untuk cari uang gitu kan, pasti akan merasa tertekan gitu. Tapi ya tadi fokusnya kita cari pengalaman. Pokoknya ketika kita mulai bekerja, fokusnya bukan untuk dapetin duit dulu, meskipun betul hidup butuh duit gitu ya, tapi nggak segala sesuatunya uang-uang terus gitu. Yang penting kita belajar dulu, kita buat nilai kita lebih dulu gitu. Nah, nanti uang pasti ngikutin gitu. Jangan ibaratnya ibaratnya kita belum ngasih apa-apa tapi udah minta uang besar gitu. Ya pasti kan ditanya ya tadi gitu, apa yang bisa diberikan ke perusahaan gitu. Jadi yang tadi kalau misalnya bekerja pasti harus fokusnya cari pengalaman. Nah, nanti ketika pengalaman kita banyak, kita belajar makin banyak, gitu. Kita tadi berkata Bang Dura ngasih lebih gitu dari apa yang diminta, nanti ada benefit-benefit lain lah yang bisa didapatkan. Ya, kayak kemarin yang pergi ke itu luar negeri karena pelatihan aja sih, Bang. Jadi kayak kita mau ini kan mau berkembang, jadi kayak labnya kan di Cirebon nih yang ada, nah terus berkembang nih ke Medan, Lampung, terus Surabaya, Mojokerto, terus juga Kudus gitu. Nah, ini makanya perlu ada standarisasi gitu kan, dalam artian kita kenal standar New Hope pusatnya New Hope itu bagaimana di Cina gitu. Jadi kita ada kesempatan bersama manajer lab datang ke sana belajar bagaimana manajemen orang, bagaimana manajemen kerja, terus bagaimana standar pengujiannya gitu supaya diterapkan di masing-masing cabang di Indonesia gitu. Oke, iya. Ini sebenarnya sedikit berbagi juga gitu, karena saya sedikit banyak agak mengikuti jejak-jejak awal Lukas ya, karena kita di akhir-akhir kelulusan Lukas saya masih ada di kampus juga. Lukas kita banyak komunikasi ya Kas ya, dan sampai di awal pekerjaan pun Lukas menyatakan bahwa pekerjaan yang Lukas jalani itu nggak mudah, tapi survive dan fighting gitu ya, itu jadi bagian yang sangat penting untuk bisa memperoleh akselerasi pada akhirnya nantinya gitu ya. Nah, kadang-kadang yang sekarang jadi beban, bukan beban ya, jadi masalah anak-anak lulusan baru itu nggak mau fighting gitu loh, nggak banting. Jadi padahal sekarang rata-rata perusahaan itu memang di depan itu nguji dulu begitu kan ya Kas ya.
penguji beban dulu gitu loh. Seberapa beratkah beban yang mampu kita tampung kayak gitu. Nah, biasanya akan seleksi alam tuh. Nah, jangan sampai teman-teman terseleksi hanya dengan masalah seperti itu. Saya ingat banget Lukas cerita harus nyabutin rumput, harus Betul, itu hari kedua kerja Bang. Wah itu luar biasa. Iya. Sungguh itu mau resign 1 bulan itu. Harus nyabutin rumput. Rumput di lab. Iya, ya dulu waktu awal untuk lab memang udah ya Kas ya, memang ya. Iya, Dulu betul. pas- Jadi kita labnya belum jadi, jadi otomatis ketika perusahaan ini kan baru berdiri gitu, dari 2015 itu baru berdiri dan aku masuk gitu. Jadi belum ada lab sama sekali, kita dilempar ke breeding farm. Breeding farm tidak dikenalkan sebagai mahasiswa, kita sebagai anak kandang gitu kan, akhirnya sebagai anak kandang gitu. Jadi itu mentalnya bener-bener gitulah, ibaratnya kayak jatuh banget pokoknya. Wah. Untung asisten lab raya. Udah biasa di lapangan Oke. gitu ya Bang ya. Udah biasa disuruh-suruh sama gua begitu maksudnya. Iya, itu juga. Oke Kak, terima kasih banyak Kak pengalamannya. Nah, buat Mbak Ana juga nih, terakhir kali nih. Mbak Ana, pesan-pesan buat mahasiswa bagaimana? Pesan ke arah mana Ya nih, ke Bang? arah kalau misalnya mereka pengen menghadapi dunia kerja nanti, atau misalnya bisa dispesifikkan juga Oh iya. ke arah lab analyze atau jadi R&D begitu. Oh iya, pesan-pesan buat adik-adik yang nanti akan menghadapi dunia kerja, intinya pada saat kita mau mencari kerja, kita harus tahu dulu kemampuan kita dan kecenderungan kita tuh kemana. Jadi jangan sampai, ya itu yang tadi seperti sudah dijelaskan ya, mungkin kebanyakan sekarang adik-adik itu tidak bisa survive di kerjaannya. Jadi baru masuk sebulan 2 bulan resign, sebulan 2 bulan resign gitu. Jadi pertama itu gali dulu kemampuan atau skill yang ada dalam diri. Kemudian teman-teman bisa mulai mencari tahu kemana yang kira-kira cocok buat teman-teman. Nah dari situ jika sudah terjun ke dunia kerja, ya kalau bisa kita ya survive itu, karena yang namanya kerja di mana-mana awal-awal pasti kita merasakan jenuh, kemudian bosen, karena kan itu transisi dari yang tadinya seorang mahasiswa yang bisa bebas main dan sebagainya, tapi pada saat kita masuk ke dunia kerja, kita mau tidak mau harus mengikuti SOP yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi intinya jangan sampai nanti, karena pada di saat di dunia kerja itu lulusan itu pasti berpengaruh Bang. Jadi nanti orang pasti menanyakan ini lulusan dari universitas mana kayak gitu. Jadi pada saat kita tidak memberikan yang terbaik, itu pasti yang dicap itu universitasnya langsung, ya, dan langsung fakultas mana sih kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita menggali dulu apa yang ada dalam diri kita, skill kita apa, kemudian kita mulai menspesifikkan kita cocoknya di mana, dan pada saat sudah menyemplung di dunia kerja, diutamakan kita ya totalitas, dan kemudian bisa survive. Oke, thank you Ana. Aan, terakhir kira-kira ada masukan apa buat adik-adiknya? Kalau saya dari cara melamar dulu sih Bang, soalnya saya di R&D pernah handle open recruitment khusus R&D sendiri dan beberapa dari Unsud gitu. Jadi gimana ya, mirip aja ketika misalnya dari alma mater sendiri tapi cara melamarnya kurang bagus gitu dibandingin sama kampus lain. Jadi paling masukannya untuk terkesan bagus di gerbang utama itu cara melamarnya, bikin CV yang bagus, sama paling di badan emailnya ditambahin tuh, jadi kayak bukan cuma lampiran doang ketika ngelamar tuh ini maksudnya apa, meskipun tahu maksudnya ngelamar, cuman ngelihat yang lain pada bagus-bagus, jadi ngelihat alumni sendiri agak gimana gitu. Itu sih Bang, seperti itu. Terus kalau berkaitan sama R&D, paling diperkuat di basic pengetahuan bahan pakan sih, bahan pakan dari segi nutrisi gitu kalau dari R&D-nya.
ya terutama poultry, ya, sistem pencernaan poultry, penyerapan gitu, saluran pencernaan dan sebagainya. Terus selainnya ya buat survive kita harus bisa bentuk mahasiswa yang kuat mental sih Bang. Meskipun ada masalah atau apa, berbuat salah itu wajar, tapi yang penting adalah setelah itunya gitu, setelah berbuat salahnya apakah kita kayak ada improvement atau kita tetap stay di yang kok gitu aja gitu. Seperti itu sih Bang. Terbuka sih, harus lebih terbuka. Kamu punya masalah apa, ngomong gitu, jangan dipendam sendiri gitu sih. Oke, luar biasa ini. PR buat saya juga itu, karena bagaimana harus nginput ke otaknya anak-anak ya gitu ya. Mungkin Lukas ada yang mau disampaikan juga? Udah sih, cuma itu aja sih tadi Bang. Yang penting ketika nanti masuk ke dunia perusahaan ataupun nanti mau ngelamar ya tadi fokusnya belajar dulu gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Lukas, Aan dan juga Ana. Luar biasa hari ini, yang lalu menarik dan saat ini jadi sangat menarik juga menurut saya, dan saya jadi tertantang lagi untuk bisa buka forum selanjutnya kayak gitu. Karena luar biasa banyak hal yang secara pribadi saya sendiri selaku pendidik di sini juga mendapati informasi-informasi baru. Apalagi mahasiswa ya, menurut saya ini banyak hal yang penting untuk didengarkan mahasiswa sebagai pengalaman secara audio gitu ya, secara pendengaran dulu kayak gitu. Nanti untuk bisa dibayang-bayangkan, terutama pada saat nanti teman-teman mengambil mata kuliah gitu loh. Karena ini kan sangat penting gitu. Saya mau ke arah mana sih kayak gitu. Saya mau menjadi seorang formulator kah? Saya mau menjadi seorang lab caster kah? Saya mau menjadi lab mikrobiologi kah? Nanti kan akan sangat menentukan teman-teman pada saat kuliah mau ngambil mata kuliahnya apa. Jadi mendengarkan forum-forum seperti ini menjadi penting buat adik-adik sekalian gitu. Ya, supaya nanti setelah kalian menjalani kuliah, lulus, kalian sudah tahu pasti akan lari kemana, gitu ya. Bisa menghubungi Mas Aan, ngobrol gitu ya, An ya. Kalau misalnya mau ke R&D, berbagi pengalaman. Kalau misalnya mau ke New Hope, bisa ke Mas Lukas. Atau misalnya kalau ke ISA, karena Mbak Ana punya pengalaman di sana, dengan kedinasan mungkin juga bisa dengan Mbak Ana. Nah, pada akhirnya saya tidak bisa menyimpulkan, karena memang ini kan berbincang-bincang ya, bukan seminar, sehingga kita tidak perlu menyimpulkan. Ya kan judulnya kan bincang-bincang, jadi saya tidak perlu menyimpulkan kayak gitu. Intinya adalah apa yang sudah kita ungkapkan tadi bisa menjadi manfaat buat semuanya. Terima kasih sekali lagi Aan, Lukas, Ana, terima kasih banyak ya. Semoga kesempatan luangan waktu yang kalian berikan saat ini menjadi amal ibadah buat kalian ya. Gitu ya. Amin. Dan semoga tetap sehat di sana semua, bebas dari corona, sampai corona berakhir nggak ada hambatan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat istirahat. Terima kasih. Oke. Saya N ya. Oke. Pamit. Ya. Gimana cara nge-N ya? Oh,